Baru saja kemarin Intan ngebahas pasar jodoh, yang mana itu event yang terinspirasi karena para senior itu suka berolahraga di taman. Pertanyaannya, kenapa kok di taman itu para senior doang? Yang muda-muda kemana? Yang muda-muda pada makan junk food sambil mager. Anak zaman dulu mainnya itu main sepak bola, main benteng-bentengan, main gobak sodor, sampai disuruh pulang itu nggak mau, sampai dijewer sama orang tuanya, ayo pulang. Kalau anak-anak sekarang mainnya Mobile Legend, orang tua malah bingung, ini anak kok di rumah terus nggak keluar-keluar, ayo keluar. Akibatnya apa? Anak-anak muda di Tiongkok sekarang itu banyak yang menderita obesitas dan kelebihan berat badan. Yang mana obesitas sekarang menjadi isu penting di Tiongkok. Karena bahaya obesitas ini bisa merugikan negara loh. Rugi kayak gimana dan apa yang dilakukan Tiongkok untuk mengatasi permasalahan obesitas di negaranya? Tajaniho, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, besok sudah close PO ya. Ditunggu orderannya sampai besok karena setelah close PO sudah tidak bisa order. Kaos yang Intan pakai gambarnya Confucius. Kenapa bawa papan 8x3 sama dengan 23? Ini ada cerita di balik gambar ini. Ini kalau teman-teman pengen tahu ceritanya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Selain gambar Confucius, ada juga gambar tokoh-tokoh Tiongkok lain seperti Hakim Pao, Kera Sakti, Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang. Ada juga tokoh-tokoh Samkok lengkap mulai dari Guan Yu, Zhuge Liang, Zhao Zhenlong, Huang Zhong, 3 bersaudara, 5 jenderal macan, sampai antagonisnya Liu Bu dan Cao Cao juga ada. Silakan dikepoin di Tokped atau Shopee, linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Menurut keai.com, lebih dari 50% orang dewasa di Tiongkok dan sekitar 20% anak-anak di Tiongkok menderita obesitas dan kelebihan berat badan. Beda ya, kelebihan berat badan sama obesitas itu. Bedanya apa? Ini ada rumus body mass index, berat dibagi tinggi. Kelebihan berat badan itu kalau hasilnya 25 sampai 29,9. Sedangkan obesitas kalau sudah di atas 30. Obesitas dan kelebihan berat badan itu sama-sama kelebihan lemak, tapi obesitas lebih nemen ya, lebih banyak lemaknya. Dua-duanya butuh diet, dua-duanya butuh olahraga. Yang obesitas di Tiongkok untuk laki-lakinya lumayan banyak guys, 41,1% dibandingkan sama wanitanya ya. Yang wanita juga lumayan banyak, 27,7%, tapi tidak sebanyak yang laki-laki. Kenapa obesitas meningkat tajam di Tiongkok? Pakai nanya. Dulu mah ndak ada yang namanya fast food, ndak ada yang namanya mie instan. Minuman pun kegemarannya itu teh Cina guys. Teman-teman tahu sendiri teh Tiongkok itu sudah pahit, panas, nggak ada esnya, nggak ada kandungan gulanya. Sekarang minumnya cola, boba, minuman kaleng. Bahkan kemarin Intan kan kepanasan ya, kepengin beli es teh. Malah atasnya itu dikasih krim. Begitu juga dengan cake-nya, semakin bervariasi. Ada black forest, ada red velvet. Ini semua adalah makanan dan minuman yang mengandung gula cukup tinggi. Kuliner semakin berkembang. Banyak makanan yang pokoknya di mulut itu enak. Sehat nggak sehat urusan nanti. Berkembangnya kuliner disertai dengan berkembangnya budaya mager. Apalagi sejak COVID ini ya, malah banyak tuh yang suka mager. Sejak dikurung sama pemerintah harus di rumah saja. Kebablasan, mereka berada di zona nyaman. Sudah males untuk keluar-keluar, males untuk olahraga. Menurut laporan Komisi Kesehatan Nasional China yang dirilis tahun 2020, kurang dari 1/4 populasi orang dewasa
yang berolahraga setidaknya sekali dalam seminggu. Bayangkan guys, sekali dalam seminggu aja itu sudah kurang banget loh. Lah ini yang melakukan aja itu kurang dari 1/4 orang dewasa yang ada di Tiongkok. Padahal Tiongkok itu sudah berupaya, pemerintah itu sudah berupaya ngebikin taman supaya orang-orang itu olahraga. Yang memanfaatkan ya cuman manula-manula doang. Taman sebagus itu sudah free tapi tidak dimanfaatkan sama orang-orang dewasa dan dewasa muda. Selain berkembangnya kuliner dan berkembangnya budaya mager, ini juga ada pemikiran-pemikiran kuno dari para orang tua zaman dulu bahwa anak yang gemuk itu adalah anak yang sehat. Pemikiran ini ngebikin orang tua itu bukan cuma papa mama doang ya. Paman dan bibi, kakek dan nenek itu kasih makan apapun kepada anak-anak supaya si anak itu gemuk. Padahal kalau anak gemuk itu karena gula atau garam itu kagak ada sehat-sehatnya. Obesitas ini guys, ini merupakan faktor resiko untuk banyaknya penyakit kronis dan kematian prematur. Obesitas meningkatkan resiko terjadinya berbagai penyakit seperti penyakit kardiovaskuler, hipertensi, stroke, dan berbagai bentuk kanker. Pemerintah mulai giat mengkampanyekan pola makan yang sehat dan diet yang seimbang. Pola hidup sehat ini termasuk penyuluhan tentang konsumsi makanan, olahraga. Pemerintah juga menetapkan berbagai peraturan dan kebijakan untuk membatasi promosi makanan yang tidak sehat. Kampanye pemerintah ini guys mendapat dukungan dari masyarakat. Masyarakat itu banyak mendukung dengan mendirikan fat camp. Fat camp itu kayak asrama khusus untuk nurunin berat badan, makan, tidur, olahraga di situ semua, diisolasi di situ semua. Bahkan Jim Hillevit pada tahun 2022 dia membuka 7.300 cabang fat camp yang mana bisa menampung 30.000 peserta. Fat camp juga ada yang khusus anak-anak ya guys ya, karena memang anak-anak di Tiongkok itu banyak yang menderita obesitas. Untuk fat camp anak-anak didatengin trainer mantan tentara, karena anak-anak ini kan di rumah itu dimanja gitu ya. Dia itu disuruh berdisiplin, dilatih garis keras sama tentara militer. Ini kayak pelatihan militer gitu, fat campnya anak-anak ini. Are former soldiers. Uniform. 一员之间团结友爱，互帮互助，禁止打架斗殴，就像我们今天军训一样。你只要按照我的要求来，你是绝对接受不了任何惩罚的。 Fat camp untuk anak-anak ini biayanya lumayan mahal ya. Untuk naruh anak di sana biayanya ada yang 6.000 kuai, ada yang 30.000 kuai ya, tergantung ownernya ya mau netapin harga berapa. Termasuk programnya juga itu kan beda-beda tiap instansi. Kenapa kok semahal itu? Ya karena sehat itu mahal. Sama kayak masuk rumah sakit, lebih mahal daripada hidup sehat. Harga kamar di rumah sakit itu lebih mahal dan lebih nggak enak daripada hotel bintang 4. Si anak sebelum masuk fat camp itu diperiksa ya, tingginya berapa, berat badannya berapa, apa ada alergi makanan, apa ada penyakit tertentu. Dan selama fat camp, HP itu disita, wis gak bisa main apapun. Ada sih jam malam untuk pegang HP, itu malam sebelum tidur. Itu pun HP-nya untuk ngabarin ya ke orang tua, aku hari ini itu sudah sehat, sudah di ngapain aja. Itu pun cuma dipegangi sebentar tok guys, habis gitu ambil lagi tuh HP-nya. A short moment on their cell phone. They get only 1 hour a day, but under certain conditions. 继续训练下去的。所以说不要抱着手机就在那看视频，刷什么抖音，看什么小说之类的。首先第一件事情，
听到没有？ Si anak di fatcamp itu harus bangun pagi, olahraga itu minimal 4 jam itu sehari. Makan makanan yang rendah kalori. Makanan rendah kalori itu identik ya dengan makanan yang gak enak. Ya wis kayak gitu sehari-harinya. Kalau pas olahraga si anak itu gak kuat gitu ya, boleh ritmenya itu dikurangin, gerakannya itu dipelanin. Tapi sebelum waktu berhenti, anak tidak boleh berhenti bergerak. Selama camp, orang tua itu tidak boleh datang. Anak-anak juga tidak boleh pulang. Jadi nggak boleh ya berhenti di tengah-tengah program, itu tidak boleh. Lucunya, menurut China Daily, setelah anak-anak keluar dari fatcamp, tahun depannya balik lagi ke fatcamp. Padahal keluar dari fatcamp itu sudah kurus gitu ya. Tahun depan kembali dalam keadaan gemuk. Ya karena mereka tidak bisa menjaga pola makan yang sehat dan malas untuk berolahraga. Normalnya sepulang dari fatcamp ya, seseorang itu pasti tambah kurus, tambah sehat, tambah lincah gitu ya. Tapi ada satu kasus, si klien malah meninggal di fatcamp ini. Jadi di pertengahan tahun 2023 ada influencer wanita usianya masih 21 tahun, namanya adalah Cueha, yang meninggal saat berada di fatcamp. Cueha ini influencer Douyin ya. Douyin itu TikToknya China sana, yang mana dia pengikutnya itu sudah 9.000 follower. Selama 2 bulan Cueha itu berhasil menurunkan berat badan selama 25 kilo saat dia berada di fatcamp yang berada di Guangzhou. Habis gitu dia pindah ke fatcamp yang berada di Xi'an. Selama berada di Xi'an itu mestinya dia juga berkembang dengan baik. Dalam 1 bulan dia sudah berhasil menurunkan berat badan 10 kg. Pada saat itu ya, berat badannya Cueha itu sudah 156 kilo. Nggak lama kemudian Cueha meninggal. Netizen itu sampai geram, maki-maki dan ngeblame si fatcampnya itu. Wah, itu fatcampnya itu nggak ngerti program apa, nggak ngerti apa kalau klien itu tidak bisa dihajar habis-habisan kayak gitu. Sekedar info ya guys ya, buat seseorang yang nggak pernah olahraga, jarang olahraga, terus digenjot olahraga yang high intensity, itu juga nggak baik. Itu berbahaya bagi jantungnya. Ditambah lagi diketahui Cueha ini selama di camp cuman makan biji-bijian kasar, kubis, telur, buah-buahan, makannya dikit, olahraganya gila-gilaan. Tapi saat fatcampnya ini dirudung sama netizen nih ya, keluarganya Cueha ini ngebela fatcamp tersebut. Jangan disalahin lah itu fatcampnya. Wes anggap aja ini Cueha yang salah karena dia makannya cuman kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Pokoknya keluarganya Cueha tidak menyalahkan program dari fatcamp tersebut. Oke, terlepas dari tragedinya Cueha ya, menurut Intan pribadi mestinya fatcamp ini bagus loh. Apalagi fatcamp yang untuk anak-anak, supaya anak-anak itu selain belajar disiplin ya, dia mengenal makanan yang sehat itu kayak gimana. Dia sudah dikenalkan olahraga sejak dini supaya nggak males, supaya saat besar bisa hidup sehat. Tapi ya memang masuk fatcamp ini nguras dompet karena makanan-makanan sehat itu lebih mahal dan lebih nggak enak daripada makanan-makanan yang nggak sehat. Mungkin di Indonesia ini nggak ada fatcamp karena biayanya yang kemahalan itu ya, takut nggak laku ya. Tapi andai kata lo ya pemerintah Indonesia itu mensubsidi fatcamp, Intan yakin fatcamp di Indonesia juga laku keras. Soalnya Intan merasa di Indonesia sendiri itu banyak yang bermasalah dengan berat badannya, entah itu kelebihan berat badan ataupun obesitas. Kalau menurut teman-teman gimana? Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Seperti biasa, buat teman-teman yang mau nambah-nambahin silakan coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya.
Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.